Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya untuk memberikan nikmatnya kepada kita tanpa pernah Allah meminta kita untuk membalas atau menggantinya. Kita beriman atau tidak, kita kufur atau tidak, kita syukur atau tidak, nikmat Allah jalan terus diberikannya kepada kita. Setidak-tidaknya yang bisa kita rasakan saat ini adalah nikmat yang bernama napas. Napas adalah salah satu nikmat Allah yang mahal harganya. Meskipun mahal harganya, tidak pernah Allah memerintahkan bayar zakat napasmu. Padahal napas itu lebih berharga dari harta yang kita zakati. Napas adalah nikmat Allah yang diberikan Allah secara cuma-cuma dan gratis kepada kita. Semua kita ini mendapatkan itu. Makanya kita bisa hadir di sini. Saya bisa lihat ke kanan, ke kiri, termasuk saya lihat ibu-ibu di belakang dari atas sini. Semua kita masih bernapas. Kalau toh ada yang sudah tidak bernapas lagi, tolong pulang sendiri aja. Napas itu yang menyebabkan kita bisa hadir di sini karena diberikan oleh Allah kepada kita. Maka selama kita bernapas, wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita. Malam Sabtu menjelang kita puasa Ramadan, saya sudah sempat berpikir bahwa Allah tidak mengabulkan doa saya Ramadan yang lalu. Karena Ramadan yang lalu saya ikut berdoa, ya Allah sampaikan umurku sampai Ramadan yang akan datang. Tiba-tiba malam Sabtu sampai harus pakai oksigen. Napas sudah tinggal satu-satu. Dalam benak saya, selesai malam ini saya tidak ikut Ramadan gitu. Tapi alhamdulillah dokter sampai 3 kali ke apotek bolak-balik. Di tengah malam alhamdulillah suasananya berubah kembali. Sehingga dinyatakan saya pada besok harinya sudah sehat kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita titipkan salam kita dalam bentuk salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, ikutan kita, contoh suri tauladan kita, yang semoga kiranya kita menjadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Semua kita ingin mencontoh Nabi meskipun keterbatasan, atau jangan-jangan kita mau mencontoh Nabi tapi kebablasan. Ada orang yang kebablasan, saking cintanya katanya pada Nabi, saking pinginnya mencontoh Nabi, dia baca hadis Nabi. Setelah dia baca hadis Nabi, lalu dia berfatwa yang aneh bin ajaib. Apa hadis yang dia baca? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat. Dia terjemahkan hadis ini. Saya enggak pernah lihat Nabi solat. Yang diwajibkan solat itu orang yang melihat Nabi solat. Ini terlanjur pintar orangnya. Kita lihat di bulan Ramadan ini banyak yang seperti itu. Jadi pemikirannya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Katanya yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum yang mengenyangkan. Rokok enggak mengenyangkan, enggak apa-apa. Ini terlalu pintar orang. Terlalu pintar orangnya seperti ini. Nah, kita di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita selalu menyeimbangkan antara logika fakta dengan logika wahyu. Kita usahakan untuk itu seimbang. Sekalipun penuh tanda tanya, disitulah saatnya kita harus bertanya dan belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ustaz, tadi malam juga penceramah kami bilang ayat itu. Emangnya nggak ada ayat lainnya? Ini juga terlalu jeli orangnya nih kalau begitu. Perintah puasa yaitu ayatnya. Nggak usah cari-cari yang lain. Allah memerintahkan, hai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kalau memang kita pintar, kalau memang kita cerdas, coba kita seimbangkan logika fakta dengan logika wahyunya. Apa logika faktanya? Logika faktanya semua kita mengakui bahwa berpuasa itu termasuk rukun Islam. Nggak tahu ya kalau di Kampung Keramat apa seperti itu ya. Kalau tempat kami di Manasah Kerung, saya tanya anak-anak juga begitu. Anak-anak gimana? Puasa itu rukun iman apa rukun Islam? Serentak mereka mengatakan rukun Islam, Pak. Oh bagus, rukun Islam. Ternyata anak-anak pintar-pintar. Ternyata puasa itu rukun Islam. Tapi kita baca lagi ayatnya. Ini logika wahyunya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Harusnya, hai orang-orang yang Islam, diwajibkan kamu berpuasa. Jadi antara logika fakta dengan logika wahyu berbeda. Lalu bagaimana kita, apakah kita harus berbeda memahaminya? Tidak. Bagaimana kita harus memahaminya? Puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Rukun Islam. Tetapi untuk menjadikan puasa itu benar-benar puasa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut seseorang menunjukkan keimanannya. Jangan seperti orang-orang Arab tempo dulu. Pada zaman Rasulullah, orang Arab itu, orang-orang Badawi terutama, mereka datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami sudah beriman. Kami orang beriman. Rasulullah bingung, ini iya apa enggak ini? Kalau iya gimana buktinya? Kalau tidak, ya mereka sudah ngaku. Bingung Rasulullah. Maka turunlah ayat surat Al-Hujurat ayat 8 ayat 14. Surat Al-Hujurat ayat 14 mengatakan wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab itu mereka mengatakan kami orang beriman. Maka jawab Muhammad, katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tetapi kalian sudah Islam. Jadi jelas ayat ini menjelaskan perbedaan antara bagaimana Islam, bagaimana iman. Islam cukup dengan mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjadi seorang muslim. Tetapi menjadi orang yang beriman tidak cukup hanya dengan 2 kalimat syahadat. Itu sebabnya ayat yang memerintahkan kewajiban berpuasa diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kita bisa lihat lebih dalam ke dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu ia berbeda dengan ibadah-ibadah lain, termasuk dengan sholat. Contoh, kalau kita sholat sendiri, pahalanya 1. Kalau kita sholat berjamaah, pahalanya 27. Bandingkan dengan puasa. Puasa sendirian, pahalanya berapa? Enggak ada yang tahu. Puasa rame-rame seperti sekarang kita, berapa pahalanya? Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya di dalam hadis kudusi Allah menjelaskan tentang pahala puasa, wa ana ajazibih. Hanya Allah yang tahu memberikan pahala bagi mereka yang berpuasa. Kenapa harus dirahasiakan oleh Allah? Karena memang dalam ibadah puasa ada orang yang batal puasa, ada orang yang batal pahala puasanya. Beda nanti dengan sholat. Sholat tidak ada membatalkan pahala sholat, tidak ada. Tapi membatalkan sholat ya batal semua. Sekali batal, batal semua. Tetapi puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, tapi puasanya sah. Tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti. Sah puasanya, tapi dia tidak memperoleh pahala dari puasanya.
Itu yang digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Banyak di antara umatku mereka berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini semakin jelas kita bahwa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dituntut kekuatan iman kita. Iman itu ada di mana? Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 tadi dikatakan, kenapa dikatakan orang Arab belum beriman, hanya Muslim saja, hanya mereka masuk Islam? Karena iman belum masuk ke dalam dada mereka. Iman baru sebatas mulut mereka, iman baru sebatas pengakuan mereka, tetapi hati mereka belum terisi dengan iman. Berarti iman itu masuknya dari dalam. Dalam inilah yang akan mengendalikan semua, motornya dari dalam, menggerakkannya semua dari dalam. Bila iman sudah menggerakkan, maka otomatis anggota tubuh kita ini semua bisa terpelihara. Mulut kita terpelihara karena dikontrol oleh iman, tangan terpelihara karena dikontrol oleh iman, mata terpelihara karena dikontrol oleh iman. Mari kita ukur apakah kita sudah terkontrol dengan iman atau tidak. Contoh lain, terkontrol atau tidak kita. Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, bulan Al-Quran. Dianjurkan kita untuk sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Coba koreksi pada diri kita, mana lebih banyak kita membaca Al-Quran dibandingkan baca WA? Ayo silakan, tidak usah ngomong sekarang, simpan dalam hati, jawab nanti setelah selesai kita sholat ini. Banyakan mana kita menggunakan HP dibandingkan membaca Al-Quran? Kontrol dari dalam hati kita. Apakah menggunakan HP itu dosa? Bukan masalah dosanya. Terkadang kita tidak mampu mengontrol diri kita untuk meyakini hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu diyakini, untuk dipercayai hal-hal yang tidak perlu dipercayai. Seorang ibu yang sedang masak di rumah, di dapur, asik dia memasak, tiba-tiba suaminya datang. "Mak, ayah pamit sebentar ya, keluar sebentar." "Oh ya, jangan lupa nanti bawa bukaannya." "Ya." Udah ngaji di masjid belum pulang juga suaminya. Suruhnya anaknya, "Nak, ambilkan HP mama di kamar lagi dicas." "Ya." "Telepon ayahmu, kok belum pulang sampai sekarang?" Anaknya nelpon. Setelah anaknya nelpon, ditaruh HP-nya, dia balik ke dapur. "Udah kau telepon?" "Sudah." "Apa katanya?" Yang jawab perempuan mah. Kira-kira gimana perasaan seorang ibu yang lagi masak itu ya? Anaknya laporan, kalau HP-nya yang jawab perempuan. Mendidih otaknya ibu yang lagi masak itu. Untung gak ditumpahkannya semua yang dimasaknya itu, karena perempuan yang jawab. Lalu dia mengatakan kepada anaknya, "Oh gitu ya, memang ayahmu ini gak tahu diri, udah puasa kayak begini, main perempuan aja kerjanya." Oh, sambil ngomel dia masuk ke kamar, ambil HP, dia telepon juga suaminya. Akhirnya dia terdiam. Kenapa? Karena memang betul-betul perempuan. Apa kata perempuan itu? "Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi melakukan panggilan ini." Kan kasihan, yang tadinya udah sempurna puasanya jadi batal pahala puasanya kan. Kenapa? Tidak terkontrol dari dalam. Coba yang sabar dikit lah. Kenapa? Coba nanti kita baca surat Ali Imran ayat 17 dan surah Az-Zariyat ayat 18 tentang apa itu makna sahur. Ternyata sahur itu salah satunya adalah melatih kita untuk sabar. As-sabirina was-siddiqina. Itu yang kita tahu sahur selama ini adalah ya makan sahur. Makan sekenyang-kenyangnya, sebaik-baiknya supaya besok tahan berpuasa, nggak lapar. Itu yang kita tahu sahur. Padahal dalam surah Az-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Di waktu sahur
mereka orang yang sukses dalam puasanya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan baca WA. Ini perlu kita lakukan koreksi terhadap diri kita. Sudahkah kita melakukan kedua ini? Logika faktanya bahwa puasa adalah rukun Islam, tapi logika wahyunya kita dituntut agar kekuatan iman kita dalam melaksanakan ibadah puasa terus menjaga seluruh anggota tubuh kita yang bisa memperdaya kita untuk merusak ibadah puasa kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi bahan pemikiran kita, buah pemikiran kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita yang sudah sepertiga jalan kita lalui ini. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita sehingga di akhir Ramadan kita memperoleh derajat muttaqin sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.